Shalom anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss doakan kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menerima materi pembelajaran di hari ini. Hari ini kita masih belajar pada tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada sub tema 1 kita akan pelajari manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, dan fokus pembelajaran kita di hari ini ada di pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Namun sebelum lanjut, anak-anak bisa melihat di halaman 27, di situ ada lakukan gerakan senam yang sederhana. Sebelum Miss menjelaskan materi selanjutnya, kita akan melihat gerakan-gerakan tersebut dan anak-anak di rumah bisa meniru atau mencontohi gerakan-gerakan tersebut sebagai berikut. Nah, anak-anak bisa melihat buku tema 2 di halaman 27. Di situ terdapat gerakan untuk kebugaran dan kelenturan untuk kekuatan otot badan. Gambar yang pertama, badan dalam posisi berdiri tegak. Kedua, rentangkan tangan ke samping dan putarlah tangan ke depan sebanyak 3 kali dan ke belakang sebanyak 3 kali. Selanjutnya, badan kembali pada posisi berdiri tegak. Lalu rentangkan kedua tangan ke atas dan liukkan badan ke samping kanan dan kiri. Liukkan badan ke kanan atas dan liukkan badan ke kiri atas. Dan gerakan yang ke-8, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan, dan sambil kedua tangan ke atas mengarah ke belakang. Nah, itulah gerakan-gerakan untuk kebugaran di hari ini. Miss harap anak-anak di rumah bisa membuat gerakan dengan baik agar supaya otot-otot kita bisa menjadi kuat dan tidak ada yang sakit. Sekarang anak-anak bisa membuka buku tematik halaman 35. Di situ ada sebuah cerita dongeng yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Miss akan membaca dongeng tersebut dan anak-anak di rumah bisa menyimak isi cerita dongeng tersebut. Gajah yang baik hati. Di sebuah hutan tinggallah kancil dan gajah. Kancil dikenal sebagai hewan usil dan suka menipu. Kali ini kancil terjebak di kubangan air. Kancil kehausan sehingga langsung masuk ke kubangan air tanpa memikirkan cara keluar dari kubangan tersebut. "Tolong, tolong!" teriak kancil. Teriakan kancil terdengar oleh gajah yang sedang berjalan melewati tempat itu. "Siapa yang ada di kubangan itu?" tanya gajah. "Aku, kancil, sahabatmu. Tolong aku," jawab kancil. "Kenapa kamu di dalam kubangan ini?" tanya gajah. Kancil terdiam mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong aku mengangkat ikan ini," pinta kancil. Apa benar kau mendapat ikan?" tanya gajah. "Benar, aku mendapatkan ikan yang besar," jawab kancil. Gajah berpikir sejenak. Gajah dapat turun ke kubangan, tetapi gajah tidak tahu cara keluar dari kubangan. "Kalau aku menolongmu, bagaimana cara aku keluar dari kubangan ini?" tanya gajah.
Kini kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Kamu mau memanfaatkanku, Cil? Kamu menipuku untuk kepentinganmu sendiri. Kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Aduh gajah, aku minta tolong, pinta kancil. Gajah pura-pura tidak mendengarkan teriakan kancil. Gajah juga tidak meninggalkan kancil. Gajah ingin memberikan pelajaran kepada kancil. Kancil mulai putus asa. Kancil berteriak dengan keras, wahai langit, bumi, dan seluruh hewan di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu lagi, kata kancil. Tiba-tiba gajah menyahut, oh begitu? Sekarang apakah kamu sudah sadar dan tidak akan menipu lagi? Tanya gajah. Benar, jawab kancil. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, kata gajah. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk mengangkat kancil keluar dari kubangan. Terima kasih, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, kata kancil. Sejak itu, kancil menjadi hewan yang baik. Kancil tidak lagi menipu hewan lain. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita dapatkan dua tokoh. Yang pertama kancil dan yang kedua gajah. Kancil adalah hewan yang usil dan suka menipu. Apa itu usil? Usil itu sama dengan menjahili atau mengganggu teman. Itulah isi cerita dongeng atau kesimpulan yang ada di pelajaran kita di hari ini. Dan baik, Miss harapkan anak-anak bisa meneladani sikap atau sifat yang terdapat pada gajah yang selalu baik hati dan suka menolong dan tidak pernah menipu, bahkan tidak pernah mengganggu teman. Kalau anak-anak biasa mengganggu teman, Miss harap anak-anak bisa berubah karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita bahwa kita harus saling menolong dan harus baik hati kepada setiap orang, mau baik itu dia adik kita atau orang tua kita atau kakak kita, harus kita baik hati. Baik hati dengan cara apa? Kita tidak harus marah-marah. Walaupun mama menyuruh kita atau papa menyuruh kita untuk membantu mereka di dalam pekerjaan di rumah, kita harus dengan senang hati, dengan dengan hati yang gembira untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang dimintai tolong oleh papa dan mama. Begitu juga kakak dan adik. Walaupun mereka adalah kakak kita ataupun adik kita, tetapi waktu mereka memintai tolong kepada kita, kita harus dengan penuh sukacita untuk menolong mereka. Bagaimanapun kondisi kita, walaupun kita dalam keadaan capek atau lelah atau sedang mengantuk, kita harus menolong mereka dengan hati yang penuh, dengan hati yang gembira. Dengan hati yang sukacita kita harus saling menolong. Nah, dengan hati yang gembira, dengan bersukacita kita melakukan segala sesuatu itu kita lakukan bukan hanya untuk orang tua kita, tetapi untuk Tuhan. Nah, selanjutnya anak-anak bisa melihat di halaman 38, di situ terdapat salah satu juga manfaat dari tumbuhan yang itu mencegah erosi tanah. Apa itu erosi tanah? Erosi tanah itu di mana tidak ada kalau
turun hujan dan tidak ada tumbuhan di sekitar lingkungan kita, akan hujan itu, air itu akan membuat tanah yang ada di sekitar kita itu dia hanyut terbawa oleh air. Jadi manfaat dari tumbuhan itu juga adalah untuk mencegah terjadinya erosi. Rerumputan yang ada pun itu adalah salah satu pencegahan atau salah satu manfaat untuk mencegah terjadinya erosi waktu hujan turun. Nah, anak-anak bisa melihat di halaman 40, di situ ada terdapat beberapa manfaat saat kita berbuat baik. Yang pertama, menciptakan kenyamanan hati. Maksudnya, dalam hati kita akan penuh sukacita saat kita berbuat baik kepada orang lain. Dan yang kedua, menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri itu berarti sama saja kita menghargai orang lain. Nah, sebelum kita menghargai orang lain, kita harus pertama-tama kita harus menghargai diri kita sendiri. Maksud dari menghargai diri kita sendiri itu contohnya seperti Miss menghargai diri Miss sendiri. Contohnya itu Miss berpakaian dengan rapi, pergi ke sekolah, memakai sepatu di kaki, dan memakai sesuatu yang terbaik untuk tubuh ataupun untuk diri kita. Itu adalah salah satu contoh menghargai diri sendiri. Yang ketiga, mempererat hubungan. Mempererat hubungan di sini berarti kita rasa saling menghargai satu dengan yang lain, baik itu di rumah maupun di sekolah. Yang berikut, memberi. Kita saling memberi. Apapun kekurangan kita, apapun kelebihan kita, waktu kita memberi itu dengan ketulusan hati, itu kita bisa mempererat hubungan. Dan berikutnya, saling membutuhkan. Miss membutuhkan anak-anak untuk saling mentransfer ilmu pengetahuan yang Miss miliki, Miss berikan kepada anak-anak, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, seperti sekarang ini Miss menjelaskan setiap materi pembelajaran melalui video pembelajaran. Nah, yang berikut, menghindari stres. Salah satu manfaat berbuat baik itu juga menghindari stres. Jadi kita berbuat baik kepada orang, itu kita terhindar dari stres. Jadi walaupun kita dalam masalah kekurangan uang ataupun masalah di dalam keluarga, tetapi waktu kita berbuat baik, banyak berbuat baik kepada orang, kita terhindar dari pikiran stres. Selanjutnya, yang terakhir, menularkan kebaikan. Nah, yang terakhir ini, waktu kita berbuat baik kepada orang lain, otomatis orang tersebut akan berbuat baik juga kepada diri kita, juga kepada orang lain yang ada di sekitar mereka. Itu akan menularkan sifat-sifat kebaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi berbuat baik kepada orang lain merupakan pengamalan sila yang kedua. Sampai bertemu di video pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.